Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsa. Di sini saya akan mempresentasikan artikel observasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Melalui Media Berbasis Audiovisual dalam Pembelajaran IPA Materi Perubahan Wujud Benda kelas 3 di MI Tamnu Sibian 2 Tengguli. Tugas kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Ibu Sailin Nikla Khairin Atta MPD. Pendahuluan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah memahami bagaimana membangkitkan minat dan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini akan membentuk watak peserta didik serta memahami bagaimana siswa belajar. Guru perlu menguasai konsep dasar belajar untuk dapat memahami proses pembelajaran terhadap diri siswa. Hal ini fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam peserta didik. Faktor yang mempengaruhi kreativitas siswa dalam belajar adalah metode pembelajaran yang bisa mengembangkan rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap pengalaman, berani mengambil resiko, dan penuh energi dalam diri siswa. Metode pembelajaran ini adalah menggunakan media audiovisual yang dapat didengar dan dilihat oleh panca indera. Media ini berfungsi untuk memecahkan atau membuktikan suatu teori yang meliputi mengamati, mengukur kemajuan hasil belajar siswa sehingga diperoleh data yang kemudian dipergunakan untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas, yang berarti sebuah penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat dari tindakan yang diterapkan pada suatu objek penelitian di kelas tersebut. Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Chemis dan MC-Taga. Adapun dalam model penelitian ini terdapat 4 tahapan. 4 tahapan tersebut adalah perencanaan, planning, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini, teknik yang saya gunakan pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan teknik tes. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah penelitian ini teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan siklus 1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 dilaksanakan di kelas 3 dengan mengambil sampel 5 siswa. Adapun proses belajar mengacu pada rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Setelah hasil dari siklus 1, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui berapa besar minat siswa dengan kegiatan belajar menggunakan media audio visual dalam mata pelajaran IPA. Materi wujud benda, padat, cair, dan gas. Kemudian untuk mengetahui presentasi dari frekuensi skor minat belajar IPA materi wujud benda pada siswa kelas 3 MI Tamnu Sibian 2 Tengguli Bangsri Jepara, saya menggunakan rumus yaitu presentase
frekuensi per pengumpulan data siswa dikali 100%. Presentasi nilai A. Pada presentasi nilai A ada 1/5 kali 100, yaitu sama dengan 20%. Presentasi B ada 3/5 kali 100 sama dengan 60%. Persentase nilai C 1/5 kali 100 sama dengan 20%. Hasil siklus yang kedua, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui berapa besar minat siswa dengan kegiatan belajar menggunakan media audiovisual dalam mata pelajaran IPA, materi wujud benda, padat, cair, dan gas. Kemudian untuk mengetahui persentase dari frekuensi skor minat belajar IPA materi wujud benda pada siswa kelas 3 MI Tamdo Sibian 2 Tenggulibang Jepara. Saya mencari dengan menggunakan rumus persentase. Adapun rumus sebagai berikut. Persentase frekuensi per banyaknya data siswa kali 100. Persentase yang pertama, minat belajar menggunakan media audiovisual adalah persentase 3/5 kali 100 sama dengan 60%. Persentase B 1/5 kali 100 sama dengan 20%. Persentase yang C yaitu 1/5 kali 100 sama dengan 20%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa keseluruhan minat siswa tergolong dari sedang ke tinggi. Terdapat peningkatan 2 siswa yang masuk kategori tinggi. Yang siklus ke-1 tadi masuk ke persentase yang B, masih sedang, tergolong sedang. Kemudian pembahasan siklus pertama, nilai ketuntasan siswa satu kelas adalah indikator minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi wujud benda dengan menggunakan media audiovisual. Sedangkan observasi kegiatan guru untuk mengetahui aspek-aspek dari guru yang mempengaruhi proses pembelajaran, kebersihan tujuan pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat situasi pembelajaran pada siklus pertama ini dapat menemukan kelemahan pembelajaran sebagai berikut. 1. Guru harus mengondisikan kelas terlebih dahulu. Guru harus lebih jelas dan mengucapkan salam. Guru harus lebih cepat dalam mempersiapkan alat media. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dan waktu harus ditingkatkan. Sebelum mengucapkan salam penutup, guru mengondisikan kelas terlebih dahulu. Yang siklus kedua, kegiatan ini bertujuan untuk menilai seluruh kegiatan pembelajaran dan menggunakan media audiovisual dalam mapel IPA materi wujud benda. Hasil dari siklus kedua ini sudah menunjukkan adanya perubahan. Bertambahnya minat siswa ditunjukkan dengan tingginya antusias dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap situasi pembelajaran pada siklus 2 dapat menemukan kelemahan pembelajaran sebagai berikut. Guru harus lebih tegas dan terampil dalam mengondisikan kelas. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa, sehingga siswa lebih antusias dalam pembelajaran.
Guru mengarahkan siswa agar memperhatikan materi yang telah ditampilkan melalui media audiovisual dengan menegur siswa yang tidak memperhatikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan dan seluruh pembahasan serta analisis yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA materi wujud benda dengan media audiovisual dapat meningkatkan minat belajar pada siswa kelas 3 MI Tampil Sibian 2 Tengguli Bangsi Jepara. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siklus 1 dan 2. Dari hasil siklus 1 dapat diketahui bahwa persentase A adalah 20%, persentase B adalah 60% dan persentase C adalah 20%. Sedangkan dari siklus 2 dapat diketahui bahwa persentase A adalah 60%, persentase B adalah 20% dan persentase C adalah 20%. Berarti dalam siklus ke-1 dan ke-2 ada peningkatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.